Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Ratna Dewi dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, saya mau nanya, apa kalian sudah tahu apa itu pertumbuhan ekonomi? Kalau nggak tahu, mari kita simak video kali ini. Jadi yang pertama adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan ketika terjadi kenaikan PDB. Apa itu PDB? PDB yaitu produk domestik bruto suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat bila kenaikan produk domestik bruto pada suatu periode lebih besar dibanding periode sebelumnya. Yang selanjutnya adalah difference. Difference yaitu perbedaan. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menekankan pada kenaikan PDB. Namun, pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pada kenaikan PDB tanpa membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Sementara itu, dalam pembangunan ekonomi ada kenaikan jika laju kenaikan PDB melebihi kenaikan pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan tanpa melihat akibat atau perbaikan kondisi yang ada. Jadi, penekanannya hanya pada pertambahan saran, seperti jembatan mesin-mesin dan sarana listrik. Sementara itu, pembangunan ekonomi tidak hanya menekankan pertumbuhan secara fisik, melainkan juga perbaikan kelembagaan, kondisi ekonomi, sikap, dan struktur yang ada supaya lebih berhasil dan berdaya guna. Yang selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi. Teori yang pertama disampaikan teori pertumbuhan klasik. Menurut para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, jumlah penduduk, yang kedua persediaan barang-barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang terakhir penerapan teknologi. Yang kedua, teori pertumbuhan dari Schumpeter. Menurut Schumpeter, pengusaha akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya. Yang ketiga, ada teori pertumbuhan neoklasik. Ada beberapa aliran neoklasik seperti teori pertumbuhan Harold Domar dan teori pertumbuhan Solow. Berikutnya, kita akan mengukur pertumbuhan ekonomi. Ada cara cepat untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan periode yang satu atau periode dasar dengan periode yang dihitung. Rumusnya adalah PT kecil sama dengan PDBR T kecil dikurangi PDBR T kecil dikurangi 1 per PDBR T kecil dikali 100%. Keterangannya kalian bisa lihat di bawah, yaitu PT kecil sama dengan pertumbuhan ekonomi periode 1. PDBR T kecil, yaitu produk domestik bruto real periode tahun atau T kecil. Yang terakhir PDBR T dikurangi 1, yang artinya PDBR periode tahun sebelumnya. Langsung saja kita membahas contoh soal. Jika PDB real tahun 2013 dari negara M sebesar 2.500 triliun, sedangkan PDBR real tahun 2012 adalah 2.250 triliun, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 atas dasar tahun 2012 adalah sebagai berikut. Kita catat rumus awal tadi, dan kita masukkan PDBR tahunnya, yaitu 2.500 dikurangi 2.250 per 2.250. Yang sama dengan 250 dikurangi 2.250 dikali 100%, yang hasilnya 11,11%. Jadi, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 atas dasar 2012 adalah 11,11%. Mudah kan? Terima kasih telah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.